Dapat info juga kalau donatur ini adalah pejuang garis 2 juga. Berarti kan emang susah gitu kan dapat adik bayinya tiba-tiba keguguran. Hola netizen yang tercinta. Seorang donatur Agus keguguran setelah dilaporkan Farhad Abbas perkara uang donasi. Farhad Abbas, pengacara Agus, benar-benar membuat Denny Sumargo murka. Denny Sumargo marah besar ada donatur yang mengalami nasib pilu karena masalah Agus. Diketahui donatur Agus yang keguguran itu bernama Sabila. Sabila harus kehilangan janin kembarnya karena mengalami keguguran. Sang donatur itu keguguran setelah shock dilaporkan oleh Farhad Abbas ke polisi. Bahkan pada minggu ini Sabila harus ke Jakarta memenuhi panggilan polisi atas laporan itu. Sabila merupakan warga asli Sulawesi yang kini tinggal di Pekanbaru, Riau. Ia mengajak beberapa temannya untuk berdonasi kepada Agus. Namun karena ada kisruh antara Pratiwi Novianti dan Agus, ia pun menginisiasi agar uang donasi dikembalikan dengan cara membuat petisi. Rupanya hal itu membuat Sabila justru dilaporkan oleh kuasa hukum Agus, Farhad Abbas. Syok mendapat surat panggilan dari kepolisian, Sabila pun sampai kehilangan janinnya. Sabila berharap Pratiwi Novianti dan Agus bisa menyelesaikan uang donasi ini dengan tuntas. Sabila pun mengaku akan segera berangkat ke Jakarta untuk memenuhi panggilan polisi. Bukan cuma laporan polisi, Sabila juga mengaku kerap mendapat intimidasi lewat media sosial. Sementara itu, Denny Sumargo kini menegaskan dirinya ada di pihak para donatur yang dilaporkan oleh Farhad Abbas. Denny Sumargo pun tidak tinggal diam dengan pelaporan yang terjadi pada para donatur itu. Menurut Denny Sumargo, dirinya punya kewajiban untuk menjaga para donatur yang menyumbang dari podcast dirinya. Denny Sumargo semakin resah karena donatur yang dilaporkan sedang hamil bahkan sampai keguguran. Denny Sumargo pun meminta kepada para donatur untuk tidak takut dengan laporan dari pihak Agus. Dengan suara lantang, Denny Sumargo memastikan dirinya tidak ada di pihak Agus dalam hal ini. Denny Sumargo juga meminta Sabila agar segera menghubungi dirinya terkait pelaporan yang menyebabkan dirinya keguguran itu. Selama ini diam dengan ulah Agus, Denny Sumargo pun mengaku kini akan memberikan pelajaran keras. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Viral, donatur dilaporkan FA keguguran. FA kali ini akan menghadapi masalah besar. Jadi, permasalahan ini sudah menelan korban jiwa. Ancaman kepada masyarakat, apalagi donatur, harus dihentikan biar tidak membuat masyarakat ketakutan dan panik. Yang saya heran, kenapa donatur itu harus dibenci dan diperlakukan seperti ini. Masalah ikhlas ataupun tidak ikhlas, biarkan Tuhan yang menentukan. Kita sebagai manusia biasa tidak bisa menentukan kesalahan dari keikhlasan seseorang. Pesan saya sebagai manusia biasa, kita harus membuat sejarah yang baik di dalam kehidupan kita supaya kita dikenang dan dikenal orang bahwa kita adalah orang yang baik. Perbuatan baik akan dikenang sepanjang masa, dan ingat, perbuatan buruk pun akan dikenang sepanjang masa dan akan menjadi sejarah yang tidak akan pernah dilupakan. Yang saya rasa miris itu informasi terbaru ini ya, katanya si Farhad Abbas ini melaporkan para donatur. Ya apa alasannya gitu? Kalau misalkan mereka ingin uang itu dialokasikan kepada pihak yang lebih membutuhkan, atau mereka lebih memilih uang itu berada di yayasan, atau mereka ingin uang itu kembali kepada mereka, ya itu hak mereka. Mereka yang memberikan. Apa sanksinya ketika mereka bersuara, mereka memprotes uang ini tidak boleh digunakan untuk ini dan itu? Ya terserah mereka. Apresiasi dan pendapat itu wajar, dan Anda sebagai pengacara, Anda menjadikan itu untuk landasan hukumnya dan untuk mempidanakan seseorang dan melaporkan itu apa gitu. Ini sangat tidak masuk akal gitu. Dan yang pertama, Anda tidak bisa mengekspresikan perasaan Anda, mengutarakan perasaan Anda dan menjadikan itu sebagai dasar hukum untuk mempidanakan para donatur karena Anda kesal. Itu aja, itu hak mereka, terserah, uang mereka gitu, bukan uang Agus. Kalau mereka mau minta kembali, ya terserah mereka. Ya kalau orang itu nggak mau beramal, ya sudah, ini bukan hak Anda untuk membatasi orang beramal atau nggak mengharuskan orang untuk harus beramal. Ini bukan hak Anda, ini hak antara manusia dan Tuhan gitu. Anda tidak bisa menggantikan tugas Tuhan ya gitu ya, paham kan? Mana yang harus manusia bisa mengambil alih, manusia bisa bekerja, ya itulah porsinya Anda. Jangan porsinya Tuhan Anda ambil lagi gitu. Ngawur. Kalau gini udah ngawur dan gak ada etika.
Masa donatur yang dia ngasih duitnya sama Agus ya, waktu penggalangan donasi, ini donatur yang punya duit loh, salah satu orang yang punya duit dilaporin sama FA. Ini kan bergila. Akal sehat pengacara di mana yang seperti itu? Ini donatur, salah satu donatur dilaporin karena mungkin dia counter dan mungkin dia membela apa yang benar. Tapi sama pengacaranya pihak Agus ya, si main karakter pengacaranya ini donatur ini lagi dilaporin, kan itu gila, nggak masuk di akal. Ini gimana Pradi? Yang seperti ini pengacara yang gimana ini? Etika udah nggak ada ya, terus akal sehat udah nggak ada. Yang dipikirannya cuman uangnya itu balik 1,5 M, uang, bukan kesembuhan Agus. Ada yang counter dilaporin, Dan sekarang ini kan nggak masuk akal. Sekarang yang dilaporin adalah donaturnya sendiri, donatur yang salah satu orang yang memberikan uang itu ke Agus melalui donasi itu. Meskipun jumlahnya berapapun, yang penting itu salah satu donatur. Dia ngerti kan donatur itu apa? Ini dilaporin sama FA. Akal pikirnya udah gak ada, akal sehat sudah gak ada. Ini masa kayak gini pantas jadi pengacara yang seperti ini? Masa? Ya gimana Pradi? Halo? Seperti apa ini? Ini kan udah gak masuk akal. Udah makin melebar, makin kemana-mana ya, nggak ada juntrungannya mau kemana, donatur dilaporin. Yang counter donatur dilaporin. Udah gak masuk akal. Udah gak ada. Ini ya. Dikit-dikit lapor, kayak kantor polisi punya nenek moyangnya sendiri aja. Ini masalah sepele loh, kecil, ini masalah kecil. Dikira polisi nggak ada apa gitu pekerjaan yang lebih berat gitu, nangkap penjahat atau apa gitu. Urusan kayak gini tuh bisa diselesaikan di ruang makan loh. Kok sampai harus ke polisi segala? Aduh, ribet amat. Simple, sepele loh sebenarnya, sepele banget sih sebenarnya. Bahkan udah selesai, tapi kok gara-gara munculnya nih orang, aduh, makin melebar ini, makin parah. Sesimpel ini kok bisa sampai ribet kayak gini. Padahal saya dengar kemarin tuh mau damai katanya loh. Kok sekarang muncul lagi yang kayak gini? Aduh, pusing. Sebenarnya males sih, tapi kalau udah mendengar, aduh, donatur katanya mau dilaporin, entahlah nih orang maunya apa gitu. Kayak ini loh, waktu kecil kalian pasti pernah ngalamin lah, temen kalian kena senggol dikit aja nangis, lapor sama guru, lapor sama bapaknya. Gue laporin dulu sama bapak, wah kakak gue loh, saya gini loh, kakak gue gini, bapak gue gini. Nah, jadi entahlah, tadinya sih ya saya pengen lucu-lucuan sih, ya nggak apa-apa, tapi kok aduh, sampai katanya ada yang lagi hamil loh yang dilaporin tuh orang. Aduh, udahlah, entahlah gimana menurut kalian. Liar pokoknya. Mulai kalap nih guys, Farhad Abbas laporkan donatur yang hamil hingga keguguran. Nah disinilah sebenarnya Farhad Abbas akan dikurung lebih dulu. Karena apa? Karena dia yang pertama yang bikin kegaduhan di masyarakat juga di kepolisian. Coba bayangkan semua orang Indonesia yang beda pendapat dengan dia akan dilaporkan. Penuh tuh nanti kepolisian laporannya, penuh dengan laporannya Farhad. Dan percayalah bahwa tahun ini akhir daripada karirnya Farhad Abbas dari profesi pengacara, karena dia sebenarnya bukan penegak hukum tapi perusak hukum. Dan gak tahu dia orang ini sebenarnya belajar ilmu hukum atau belajar cara menghukum sih, kok semua orang dilaporkan. Aneh banget. Sebaiknya ini kalau memang gaduh seperti itu, biar polisi ini cepat memproses dia juga. Ini kan gaduh, polisi juga lama-lama jengkel. Tiap hari masuk ke Polda, laporan terus, lama-lama penuh gitu kantornya dengan laporan Farhad. Maka sebaiknya ya orang lain laporkan juga saja, biar cepat dikurung dia. Polisi lama-lama jengkel, nanti dikurung. Dan saya pun juga punya bukti untuk melaporkan orang ini, karena dia sudah melecehkan orang buta se-Indonesia. Ada di media dia ngomong bahwa 1000 lebih pun tidak ada orang yang menyumbang kalau nggak ada orang buta. Nah ini kita semua tersinggung dengan
pernyataan itu. Maka gue juga akan laporkan Farhat biar cepat dikurung, biar nggak bikin gaduh. Orang Kopak ini biar cepat ditahan. Guys, gue mau menjawab keresahan kalian soal Tenovi, ya kan? Akhirnya gue nge-DM Tenovi nih ya. Gue nge-DM Tenovi, akhirnya gue tanya, ya kan, sebenarnya siapa sih yang mengajukan perdamaian duluan gitu kan? Ternyata dari pihak sebelah ya guys. Ternyata dari pihak sebelah ini udah valid ya. Ini ada cecetan gue sama Tenovi ya. Nah, tapi belum ada finalnya ya. Infonya Selasa sih, belum ada finalnya. Jadi kalian nggak usah resah dulu, nggak usah berspekulasi macem-macem ya. Nah terus ini kan langsung gue bilang nih, ini kayaknya udah kebangetan banget karena ada salah satu donatur yang anaknya menjadi korban gitu kan. Dikala dia lagi hamil terus mengalami keguguran, anaknya kembar pula ya. Dapat info juga kalau donatur ini adalah pejuang garis 2 juga. Berarti kan emang susah gitu kan dapat adik bayinya tiba-tiba keguguran. Nah, akhirnya Tenovi ngirimin voice note-nya nih. Harapan saya ke Tenovi, tolong nih gue ulang ya guys. Tolong sampaikan harapan saya ke Tenovi. Tolong diselesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya dan dalam waktu yang cepat agar tidak ada donatur-donatur lain yang mendapatkan intimidasi dan mendapatkan tekanan-tekanan seperti apa yang saya alami, dan semoga hanya saya yang mengalami ini semua. Harapan saya Tenovi sehat selalu, terus membantu pihak-pihak yang sangat membutuhkan uluran tangan kita, dan jangan pernah berkecil hati dan jangan pernah merasa kalah dalam hal apapun. Itu saja Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ya guys, jadi kalian itu jangan spekulasi dulu ya, ini belum final ya, belum ada final. Jadi kita tunggu aja, kita percayakan aja, ini pasti ada penyelesaian yang terbaik. Oke guys, thank you.